Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya Fitri Marenden dari SMP Negeri 2 Kesu, calon guru penggerak angkatan 9 Toraja Utara. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata. Di rumah dan sekolah, karena kamu generasi cerdas berkarakter. Untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak. Membuat keyakinan kelas, kita akan menyusun bersama keyakinan kelas kita kelas 81. Nah, sebelum kita menyusun keyakinan kelas ini, kalian harus tahu dulu apa sih itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah apa? Kesepakat kelas yang diyakini bersama oleh siapa? Guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi kesepakatan kelas bersama ibu dan kalian semua di kelas 81. Nah, keyakinan kelas ini menanamkan nilai-nilai positif untuk kalian semua. Lalu, bagaimana keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas harus menggunakan kalimat positif. Contohnya seperti apa? Saling menghormati, bertanggung peraturan. Kalian semua akan memiliki peraturan masing-masing. Ibu berikan kesempatan untuk menulis peraturan kelas yang kita mau jadikan aturan di dalam kelas. Nanti ibu akan bagikan sticky note untuk kalian isi masing-masing. Kita pakai wording ya. Jadi ibu bagikan satu-satu, kalian tulis peraturan kelas. Peraturan kelas itu misalnya dilarang menyontek, dilarang terlambat. Semua yang mau dilarang yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas yang harus tulis ya. Dilarang terlambat. Dilarang apa lagi? Tidak boleh menyontek misalnya. Semuanya kalian tulis dalam peraturan. Apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas itu adalah peraturan. Mengerti? Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah, karena kamu generasi Cerdas berkarakter. untuk Indonesia maju. Aku harus bergotong royong untuk Indonesia jaya.
Ngarso Sung Tulodo. Ing madya mangun karso. Tut Wuri Handayani. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Pusat Penguatan Karakter bersama Kemendikbud. Kita sepakati bersama. Yang pertama adalah mengasihi, menghormati. Di sini menghargai, mengasihi dan menghargai, menghormati, bertanggung jawab, jujur dan tertib. Tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kesepakatannya. Dan terima kasih untuk keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama, yang kita yakini bersama, untuk kita terapkan bersama, menjadi acuan kita. Harus kita lakukan budaya disiplin di dalam kelas, budaya positif di dalam kelas. Jadi ini menjadi acuan kita sebagai budaya positif di dalam kelas ya. Jadi semua yang dilakukan karena bahasa yang kita gunakan adalah kalimat-kalimat positif, maka tindakan-tindakan yang harus kita lakukan tercermin dari keyakinan ini. Keyakinan kita ini menjadi acuan untuk melakukan atau menerapkan budaya positif di kelas. Untuk itu, kalian menyiapkan, masih ada satu lagi yang akan kita lakukan. Keyakinan kelas ini kita sepakati bersama dan kita yakini untuk diterapkan di dalam kelas 81. Dan untuk kesepakatan ini, keyakinan kelas kita akan menandatangani bersama. Artinya jika kita menandatangani, kita menyetujui untuk menerapkan budaya positif di kelas dengan apa? Keyakinan kelas. Untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif, bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi Cerdas berkarakter. Untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Ing Ngarso Sung Tulodo. Ing madya mangun karso. Tut Wuri Handayani. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Pusat Penguatan Karakter bersama Kemendikbud. Ayo jadi generasi cerdas berkarakter. Untuk Indonesia maju, junjung kebinekaan global. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Aku harus cerdas berkarakter. Untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Perkenalkan, nama saya Gibilesa, saya dari kelas 81. Perkenalkan, nama saya Agus Suraya, kelas 81.
Nama saya Fahri Al-Padang, kelas 81. Saya Berkat, saya dari kelas 81. Gembira. Senang. Senang. Gembira. Ya sangatlah penting. Penting. Ya sangat penting. Ya, penting. Memotivasi kami untuk bertanggung jawab dalam kelas. Karena dapat mendisiplinkan saya. Karena supaya kita sadar bahwa tidak boleh berbuat yang tidak baik. Karena dapat mengajarkan saya untuk menerapkan budaya positif di kelas. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati guru kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Kesu. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan hari ini agendanya adalah berbagi pemahaman budaya positif di sekolah kita yaitu SMP Negeri 2 Kesu. Sebelum saya memaparkan pemahaman tentang budaya positif, kegiatan hari ini akan dibuka dengan doa dan doa akan dibawakan oleh Ibu Martin. Kepada Ibu Martin dipersilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Roh Kudus Tuhan menyertai kami semua, terlebih memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan bagi rekan kekasih kami Bu Fitri, sehingga di dalam melaksanakan kegiatan ini dia boleh melangsungkan kegiatan ini dengan baik, memaparkan kepada kami setiap hal-hal yang bermanfaat yang dapat kami pakai bersama-sama di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di tempat ini. Dan kiranya kegiatan ini ya Tuhan, dengan pertolongan-Mu boleh berjalan dan selesai dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami boleh senantiasa berada dalam kasih dan pertolongan Tuhan semata. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Terima kasih Bu Marlin, Tuhan berkati. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk saat ini sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Kesu untuk berbagi pemahaman budaya positif, materi yang telah kami dapat dalam pendidikan di guru penggerak. Dan sebelum kita belajar bersama tentang budaya positif, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Ini, apakah Ibu Bapak setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan itu? Setuju. Tergantung jenis hukumannya. Biasa dalam verbal, verbal, fisik atau non fisik. Hukuman itu selalu harus ada memang. Jadi Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu setuju? Setuju. Setuju? Semua setuju? Sangat setuju. Yang kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Ibu Bapak setuju? Setuju. Yang berikut, yang ketiga Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang topik budaya positif. Ada 6 topik budaya positif, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, yang keenam, segitiga restitusi. Sekarang saya akan berbagi pemahaman yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu.
Nah, ini kita akan belajar yang pertama tentang perubahan paradigma. Jika tadi pada tiga pernyataan di awal, Bapak Ibu setuju dengan semua pernyataan tersebut, kita akan kemudian sekarang akan belajar yang pertama tentang perubahan paradigma. Kegiatan yang diawali dengan Bapak Ibu mencari teman akan dilakukan berdua Bapak Ibu. Ini ada A dan B. Jadi Bapak Ibu mencari rekan di samping Bapak Ibu bertindak sebagai A dan satu orang lagi bertindak sebagai B. Yang bertindak sebagai A menyobek secari kertas kecil. Silakan menuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Lalu letakkan di salah satu tangan Anda, Bapak Ibu, dan genggam benda tersebut, sesuatu tersebut dengan segala daya. Buat sebuah kepalan tangan. Pegang kuat-kuat, satu orang memegang dengan kepalan tangan dan rekan Bapak Ibu yang ada di samping sebagai rekan B itu nantinya akan mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta benda tersebut. Bisa saja mungkin membujuk, dibujuk-bujuk, atau mungkin diancam Bapak Ibu, atau menghardik, merayu, atau bahkan mungkin menyuap. Apa saja yang dilakukan agar bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu, satu orang sebagai A dan satu orang sebagai B bertindak sebagai A dan B. Yang satu bertahan membuat kepalan tangan dan yang satu akan berusaha melakukan juga mencoba juga berusaha untuk berusaha agar bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Apakah ada yang berhasil terbujuk dengan rayuan? Bagi ke atas. Bisa beda jenis kelamin enggak? Boleh sekali Bapak. Nanti kami bakal tunjuk para laki-laki. Oh, ini video kan? Satu yang di atas. Terserah Bapak Ibu menuliskan sesuatu, pokoknya sesuatu yang berharga atau benda dalam bentuk benda atau nama seseorang yang kita sayangi, itu kita tulis di secari kertas dan kita genggam. Dan rekan kita berusaha untuk mau membuka genggaman tangan kita. Apakah berhasil? Apakah nanti dalam bentuk caranya membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang bisa dilakukan agar bisa membuka kepalan tangan keluarga. Dengan cara berusaha membuka juga bisa Bapak Ibu. Karena kalau masalah
Jangan lagi bercerut deh. Yang penting itu adalah sesuatu yang berharga Bapak Ibu. Yang itu kan bisa HP, bisa bukan HP. Tidak ada penjelasannya Pak Joni yang itu kan tidak boleh kelihatan. Ada kayak genggaman yang sudah berhasil tertutup Bapak Ibu. Aku ingin membukanya. Genggaman Pak Joni berhasil dibuka. Kira-kira apa yang sangat berharga Bapak Joni Bu? Wah, mantap. Ya, rencana apa? Ya, bisa saja dipakai, dibujuk-bujuk dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, sudah. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan lucu di bawah. Apa yang terjadi? Saya ingin mendengarkan beberapa pendapat dari Bapak Ibu saat ini tentang kegiatan keuangan tangan yang kita lakukan bersama Bapak Ibu. Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilakan. Bisa Bu. Ya, terima kasih rekan-rekan Bapak dan Ibu Guru. Jadi kegiatan hari ini sungguh sangat luar biasa ya. Jadi ini satu bagian dari calon guru penggerak tentang perubahan paradigma. Ya, melalui kepala. Jadi tadi sewaktu saya membaca soalnya di depan bahwa kita harus menuliskan sesuatu yang sangat berharga. Itu sudah boleh disebut. Iya. Jadi kalau menurut saya sesuatu yang sangat berharga itu bagi saya adalah keluarga saya. Dan keluarga saya itu saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena keluarga saya adalah orang tua saya. Saya tidak mungkin menuliskan salah satu dari orang tua saya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Mereka semua adalah memiliki porsi yang sama bagi saya. Saya sangat menyayangi mereka, menghargai, mencintai mereka, dan itu adalah bagian dari hidup saya dan sangat berharga. Tentunya kalau ada salah satu yang sakit, membuat juga saya pasti sakit. Nah, itu adalah orang tua, suami, dan anak-anak saya. Jadi mereka semua berharga bagi saya. Karena saya merasa bahwa mereka berharga bagi saya, maka itu harus saya pertahankan dengan sekuat tenaga saya, dengan sepenuh jiwa raga saya. Dan mungkin juga karena pengaruh Pak Ibunya mungkin dia takut. Sekarang lihat bagaimanapun kuatnya untuk membuka, saya juga akan tetap saya bertenaga untuk mempertahankan sesuatu yang berharga bagi saya. Iya, karena menurut saya kalau sempat membuka jangan sampai bisa merusak apa yang menjadi berharga bagi saya, itu pikiran saya ya. Dan ternyata sampai titik akhir belum bisa membuka, baik dengan membujuk, baik dengan merayu, dan sempat saya tunggu tadi dia mau raba-raba ya, tidak diraba-raba, tidak dilirik supaya terbuka. Ya, terima kasih bagi mungkin itu yang saya sampaikan ya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Ibu Kepala Sekolah. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu? Mari yang berhasil terbuka kepalan tangan, saya berikan kesempatan kepada Pak Joni yang ternyata berhasil terbuka kepalan tangannya. Kalau proyek dikasih, jangan nangis. Kenapa saya membuka? Nah ini ya, bukan karena satu dan lain hal, karena makanya saya tanya Ibu Fitri tadi,
Kalau memang yang kita pegang itu untuk kebaikan semua orang, kenapa tidak? Makanya yang saya tulis itu firman Tuhan. Jadi saya rela untuk membuka. Sekian dan terima kasih. Luar biasa dari Pak Jody, terima kasih banyak Pak. Bapak Ibu, materi ini banyak mengubah saya dan mungkin Bapak Ibu yang sudah masuk dalam PNM dan belajar tentang budaya positif. Ini saya yakin di sini akan muncul pro dan kontra Bapak Ibu. Karena menurut saya materi ini sangat baru juga buat saya. Dan banyak hal yang ternyata dianggap di awal kita anggap benar buat kita, ternyata itu di sini banyak diubah Bapak Ibu. Nah, mari kita memahami dulu tentang stimulus respon dan teori kontrol dari William Glasser. Stimulus respon ini merupakan model komunikasi dasar yang dipengaruhi oleh disiplin psikologi, di mana erat kaitannya dengan aksi reaksi. Ada aksi pasti ada reaksi. Secara verbal ataupun non-verbal dengan tanda-tanda dan simbol maka akan muncul tindakan seseorang memberikan respon atau tanggapan. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, dan respon merupakan reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, dari teori kontrol William Glasser, seorang psikiater dan pendidik, di mana William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol Bapak Ibu. Ini ada beberapa perubahan teori kontrol. Di sini ada Ibu Bapak guru bahasa Indonesia. Kita mau belajar tentang ilusi kontrol kita selama ini. Kira-kira ilusi itu artinya apa ya? Bapak Amos mungkin bisa jelaskan itu apa yang dimaksud dengan ilusi? Gambaran, khayalannya mungkin seperti itu. Ilusi Ibu, seperti khayalannya Ibu kalau tidak salah. Ilusi. Nah, ini ada ilusi kontrol Bapak Ibu. Kalau selama ini kita ilusi guru mengontrol murid, jadi guru ini jadi pengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tuh. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid itu sendiri. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Kemudian ilusi kontrol yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat Bapak Ibu. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ini adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menghindari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi ketika kita membuat orang merasa bersalah dari hasil kritikan kita Bapak Ibu, itu dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka menjadi merasa bersalah. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi mereka sedang melakukan perilaku ini. Jadi karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus, mengkritik dengan suara halus,
tidak sadar ternyata guru menyampaikan hal-hal yang negatif, membuat murid menuju pada identitas gagal dengan memberikan kritik dan menjadikan murid tersebut memiliki rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang selama ini saya juga sering sedikit memaksa murid Bapak Ibu. Dan ini karena kita merasa posisi ini kita mampu melakukan itu, ternyata ini masuk dalam hanya pada ilusi kontrol. Yang sebenarnya bahwa ketika orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi ini juga menjadi salah satu acuan saya dulu Bapak Ibu. Jadi sedikit ada pemaksaan di dalamnya ketika kita memberikan sesuatu penekanan kepada sesuatu untuk dilakukan. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan bahkan sebuah hubungan ini dapat rusak atau hubungan permusuhan akan terbentuk ketika kita cenderung memaksakan sesuatu. Ini tiap Bapak Ibu perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Seperti tadi pada kepalan tangan, ada yang berusaha untuk mempertahankan, ada yang ternyata berhasil untuk membujuk dan membuka kepalan tangan rekannya Bapak Ibu. Nah di sini siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Apakah di stimulus respon ataukah pada teori kontrol? Pada stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan pandangan kita. Ternyata pada teori kontrol itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan seharusnya pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini tadi pada kepalan tangan Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pada teori kontrol hanya saya atau hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Kalau pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nampak pada ilusi tadi Bapak Ibu, pada ilusi kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada stimulus respon ini muncul bujukan gagal melalui pemaksaan. Jadi kalau kita memaksakan murid ini kesannya menjadi sebuah bujukan yang ternyata menjadi bujukan gagal. Nah pada teori kontrol harusnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Ternyata pada teori kontrol model berpikirnya harus menang-menang. Tidak, kalau pada stimulus respon itu menang kalah, pada teori kontrol harus menang-menang pada model berpikirnya Bapak Ibu. Win-win solution ya. Ya, betul sekali. Nah sekarang ini maaf, ini terlalu. Ini bukti terjadi korban pemaksaan Bu dari dia memaksa ibunya, makanya bibir itu merah berdarah. Dan boleh Pak nanti saya di terakhir ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nah di sini Bapak Ibu tidak terbaca di atas ya. Seharusnya ini di atas tulisannya dalam posisi disiplin positif. Nah di atas disiplin positif ini muncul teori kontrol atau teori pilihan dari William Glasser. Dari tadi kita sudah berbicara tentang kita tidak
mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Itu nanti kita akan pelajari pada makna disiplin. Disinilah muncul makna disiplin, di mana belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Ini yang akan dicapai pada makna disiplin yang sebenarnya, Bapak Ibu, bahwa karena memang terus terang ini pasti akan menimbulkan pro dan kontra, di mana kalau kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita belajar tentang makna disiplin, Bapak Ibu, pada disiplin positif, di mana kita mau belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang ada pada diri kita. Menggali potensi agar tercapai tujuan yang mana? Tujuan yang mulia. Semua tujuan yang mulia tercapai di sini, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di mana nilai-nilai yang dihargai, nilai yang ada yang pastinya adalah nilai positif, yang nanti akan muncul di nilai-nilai universal dan linear. Kemudian sebuah perilaku memiliki tujuan. Apa yang dilakukan ada tujuannya. Nanti kita akan mempelajari pada teori motivasi. Karena ternyata Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari budaya positif, saya hanya taunya ternyata saya selama ini hanya meningkatkan motivasi murid pada eksternalnya saja atau ekstrinsik. Saya lupa selama ini kalau ternyata di teori motivasi kita harus belajar tentang bagaimana meningkatkan atau membangkitkan motivasi intrinsik pada diri murid. Disinilah yang dari motivasi intrinsik ini yang akan nanti muncul makna disiplin yang sebenarnya, yaitu menghargai diri sendiri. Kemudian model berpikir menang-menang nih, kolaborasi dan transaksi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol guru, dan harusnya kita ada di posisi mana, Bapak Ibu. Dan yang berikutnya tentang realitas kebutuhan kita yang berbeda-beda. Guru murid kebutuhannya berbeda-beda, Bapak Ibu. Kita akan belajar nanti tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti 5 posisi kontrol ini akan terintegrasi pada materi segitiga restitusi. Bagaimana menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, di teori motivasi nanti akan terintegrasi dengan keyakinan kelas. Apa makna disiplin, Bapak Ibu? Kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, ya artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato katanya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensi untuk mencapai sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan sebuah ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Ini dia tujuan mulia adalah makna disiplin yang sebenarnya tadi, Bapak Ibu, yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, di mana istilahnya kalau tidak salah adalah keberagaman. Gleason menyatakan bahwa setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Kemudian Dian Dawson menyatakan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri sendiri untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu, di sini ada nilai dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Saya agak maju ke depan dulu kembali ya Bapak Ibu, ini melihat Bapak Ibu bisa membaca motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Selama ini saya menyatakan bahwa jujur yang saya ternyata yang saya bangkitkan selama ini pada anak adalah motivasi ekstrinsiknya. Kita jadi tujuan anak-anak di sini anak-anak hanya mau menghindari hukuman supaya tidak melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman. Dan yang kedua, melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan. Jadi kadang kita memberikan reward, karena saya juga melakukan itu, memberikan reward kepada anak-anak itu ternyata hanya membangkitkan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Karena ada sesuatu yang dia kejar di situ, tidak muncul dari dalam diri sendiri. Apa tujuan saya ketika saya melakukan itu? Karena hanya mau menghindari hukuman. Ayo kita kerja tugas, kalau kita tidak kerja tugas nanti pasti ada hukumannya lagi. Jadi hanya untuk menghindari, dan kemudian untuk mendapatkan imbal. Pasti kalau dapat B100 nanti ini ada lagi hadiah dikasih sampai Ibu Fitri. Jadi mereka hanya mengejar untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Dan setelah saya belajar materi budaya positif Bapak Ibu, saya mulai berusaha untuk meningkatkan motivasi intrinsik anak-anak, di mana nilai-nilai kebajikan universal ini dapat mereka capai untuk menghargai diri sendiri melalui keyakinan kelas yang beberapa saat lalu sudah kami terapkan di kelas. Kita kembali Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, ini dia identitas gagal ada pada posisi hukuman Bapak Ibu, dan identitas sukses ada pada disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi kalau hukuman menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan pada restitusi merupakan sebuah pilihan. Kemudian berikutnya, kalau pada hukuman yang merupakan identitas gagal, itu tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang. Kemudian pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Jadi ketika konsekuensi mulai kita terapkan, memang di awal agak sulit untuk diikuti siswa. Namun lama-kelamaan mereka akan merasa nyaman dengan konsekuensi itu. Kemudian kalau pada restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Restitusi ini menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Terus pada hukuman ada korban mendapatkan keadilan. Kemudian fokus restitusi adalah karakter. Fokus pada karakter, bukan pada sebuah tindakan. Melakukan sesuatu untuk mengubah karakter mereka lebih baik lagi. Berikutnya, restitusi ini fokus pada solusi. Ketika melakukan sesuatu masalah, akan ada solusi yang mereka temukan sendiri. Kemudian berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang tadi dikatakan di awal akan memperkuat karakter mereka yang positif. Inilah restitusi Bapak Ibu, 9 ciri-ciri restitusi yang memang tadi kelihatan paling baik di antara apalagi hukuman dan konsekuensi. Nah sekarang ini keyakinan kelas Bapak Ibu, apalagi ya wali-wali kelas. Kemarin saya sudah menerapkan di kelas tentang keyakinan kelas.
dan tinggal saya buat dalam bentuk pengesahan untuk dipajang di kelas. Sudah disepakati bersama di dalam kelas tentang keyakinan kelas ini, dan Bapak Ibu wali kelas juga bisa setelah ini sudah bisa membuat keyakinan kelas seperti di kelas Marlin, karena Marlin di PMM sudah belajar tentang budaya positif. Nah, mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kan begitu, selama ini kita menerapkan peraturan kelas ya, Bapak Ibu. Lah, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menghindari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat masa pandemi? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menghindari kendaraan roda 2? Untuk apa kita harus pakai helm, Bapak Ibu? Terhindar dari kecelakaan. Tertib lalu lintas. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter, Bapak Ibu? Mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita pada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, untuk mendukung motivasi intrinsik yang kita mau bangun pada anak, Bapak Ibu, kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang. Jadi kita mau lebih, anak-anak ini lebih tergerak dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dari peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini menciptakan lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif, habit, kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Ini peraturan kelas versus keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kalau di peraturan kelas masih menggunakan kalimat negatif, kita diarahkan pada keyakinan kelas menggunakan kalimat-kalimat positif. Karena kita mau diajak untuk menggerakkan, bukan hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. 1. Jika pada peraturan kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Kita diajak untuk membuat keyakinan kelas, membuat kalimat positif, yaitu anak-anak diharapkan di sini yaitu bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini kalimat negatif, Bapak Ibu, pada peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Pada keyakinan kelas menggunakan kalimat positif, yaitu saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Kalau kita di sekolah, kita hadir di sekolah pukul 6.30. Pada keyakinan kelas, dia harus memiliki komitmen, Bapak Ibu. Ada komitmen dan menghargai orang lain yang telah membuat kesepakatan tersebut. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Pada peraturan ini masih menggunakan kalimat-kalimat negatif. Pada keyakinan kelas, diajak untuk membuat kalimat positif, sebuah keyakinan untuk dilakukan, yaitu keamanan dan saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk kesehatan. Kalimat positifnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain atau berempati. Dilarang merokok. Kesehatan dan menghargai orang lain. Gunakan masker. Itu kesehatan dan keamanan untuk murid sendiri dan untuk orang lain. Berjalan di koridor kelas. Berjalan di kelas dan di koridor. Jangan berlari-lari, maksudnya Bapak Ibu. Dari sini adalah sebuah keamanan dan kesopanan. Inilah perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas.
Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini menggunakan tabel P dan tabel Y. Bapak Ibu, misalnya pada hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki, ini fokus restitusi adalah karakter. Fokus pada karakter, bukan pada sebuah tindakan. Melakukan sesuatu untuk membentuk, mengubah karakter mereka lebih baik lagi. Berikutnya, restitusi ini fokus pada solusi. Ketika melakukan sesuatu masalah, akan ada solusi yang mereka temukan sendiri. Kemudian berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang tadi dikatakan di awal akan memperkuat karakter mereka yang positif. Inilah restitusi Bapak Ibu, 9 ciri-ciri restitusi. Yang memang tadi kelihatan paling baik di antara apalagi hukuman dan konsekuensi. Nah sekarang ini keyakinan kelas Bapak Ibu, apalagi ya wali-wali kelas. Kemarin saya sudah menerapkan di kelas tentang keyakinan kelas, dan tinggal saya buat dalam bentuk pengesahan untuk dipajang di kelas. Sudah disepakati bersama di dalam kelas tentang keyakinan kelas ini. Dan Bapak Ibu wali kelas juga bisa setelah ini sudah bisa membuat keyakinan kelas seperti di kelas kemarin, karena kemarin di PMM sudah belajar tentang budaya positif. Nah, mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kan begitu, selama ini kita menerapkan peraturan kelas ya, Bapak Ibu. Lah, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menghindari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat masa pandemi? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menghindari kendaraan roda 2? Untuk apa kita harus pakai helm Bapak Ibu? Terhindar dari kecelakaan. Tertib lalu lintas. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter Bapak Ibu? Mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita pada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, untuk mendukung motivasi intrinsik yang kita mau bangun pada anak Bapak Ibu, kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang. Jadi kita mau lebih, anak-anak ini lebih tergerak dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dari peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini menciptakan lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif, habit, kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Ini peraturan kelas versus keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau di peraturan kelas masih menggunakan kalimat negatif, kita diarahkan pada keyakinan kelas menggunakan kalimat-kalimat positif. Karena kita mau diajak untuk menggerakkan, bukan hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. 1. Jika pada peraturan kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Kita diajak untuk membuat keyakinan kelas, membuat kalimat positif, yaitu anak-anak diharapkan di sini yaitu bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini kalimat negatif Bapak Ibu pada peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Pada keyakinan kelas menggunakan kalimat positif yaitu saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Kalau kita di sekolah, kita hadir di sekolah pukul 6.30. Pada keyakinan kelas
dia harus memiliki komitmen Bapak Ibu. Ada komitmen dan menghargai orang lain yang telah membuat kesepakatan tersebut. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Pada peraturan ini masih menggunakan kalimat-kalimat negatif. Pada keyakinan kelas diajak untuk membuat kalimat positif, sebuah keyakinan untuk dilakukan, yaitu keamanan dan saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, ini untuk kesehatan. Kalimat positifnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain atau berempati. Dilarang merokok, kesehatan dan menghargai orang lain. Gunakan masker, itu kesehatan dan keamanan untuk murid sendiri dan untuk orang lain. Berjalan di koridor kelas, berjalan di kelas dan di koridor. Jangan berlari-lari, maksudnya Bapak Ibu. Dari sini adalah sebuah keamanan dan kesabaran. Inilah perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini menggunakan tabel T dan tabel Y. Bapak Ibu, misalnya pada hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki, ini menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Restitusi ini menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Terus pada hukuman, ada korban mendapatkan keadilan. Kemudian kalau konsekuensi, korbannya bisa diabaikan. Kemudian pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Pada hukuman, murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan restitusi masalah terpecahkan. Berikutnya, pada hukuman sistem tidak akan berjalan untuk murid tidak takut. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan survei terus-menerus dari guru. Kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berikutnya, pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Pada hukuman, peraturan adalah kamu harus. Kalau pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau pada restitusi, apa yang kamu yakini? Pada keyakinan kelas yang sudah dibuat di dalam kelas, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Berikutnya, kalau pada hukuman, murid membenci peraturan. Kalau pada konsekuensi, murid menghormati peraturan. Kalau pada restitusi, murid menghormati diri sendiri dan orang lain. Ini hukuman versus konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman versus konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi sudah ada di depan. Kemudian terus ke bawah ada membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama pada hukuman. Terus anak membenci kedisiplinan. Ada kesan paksaan, mendorong anak mengikuti diri sendiri. Ada konsep diri yang buruk. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, ada stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus ada konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian anak di sini cenderung kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, terus diasingkan untuk sementara. Ini hukuman versus konsekuensi. Teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, ini ada motivasi eksternal ada dua, dan motivasi internal. Ini adalah tujuan, dan motivasi internal atau intrinsik adalah tujuan dari disiplin positif. Yang mana tujuan disiplin positif?
kita mau agar murid menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu yang intrinsik, Bapak Ibu. Kalau motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Itu yang selama ini ternyata tanpa saya sadari, saya hanya fokus di motivasi ekstrinsik, yaitu eksternal. Dan sekali lagi setelah saya belajar tentang materi budaya positif, ini saya mulai pelan-pelan mengubah bahwa yang harus tujuan disiplin positif itu harus kita membangun, membangkitkan motivasi intrinsik atau internal anak. Bagaimana mereka menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada beberapa tindakan guru. Bapak Ibu memberikan jawaban apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Betul sekali. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Jadi ada kesepakatan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Kalau hukuman, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah Bapak Ibu, dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melakukan suatu pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya tadi, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain.
dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya tersebut. Nah, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa harus memonitor murid. Nih, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lalu apa itu restitusi? Tadi di restitusi kayaknya baik-baik semua Bapak Ibu ya, dibandingkan hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi yang tadi dipelajari di depan pada tujuan disiplin, yaitu tujuan mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Inilah restitusi Bapak Ibu. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini sebuah tawaran. Jadi ini bukan sebuah paksaan tapi tawaran. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi terkadang murid melakukan sesuatu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dibandingkan hukuman maupun konsekuensi. Walaupun pada dasarnya tadi konsekuensi salah satu cara untuk mendisiplinkan murid Bapak Ibu. Kemudian restitusi ini fokus restitusi adalah karakter. Fokus pada karakter, bukan pada sebuah tindakan. Melakukan sesuatu untuk membentuk, mengubah karakter mereka lebih baik lagi. Berikutnya, restitusi ini fokus restitusi adalah karakter. Fokus pada karakter, bukan pada sebuah tindakan. Melakukan sesuatu untuk membentuk, mengubah karakter mereka lebih baik lagi. Berikutnya, restitusi ini fokus pada solusi. Ketika melakukan sesuatu masalah, akan ada solusi yang mereka temukan sendiri. Kemudian berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang tadi dikatakan di awal akan memperkuat karakter mereka yang positif. Inilah restitusi Bapak Ibu, 9 ciri-ciri restitusi yang memang tadi kelihatan paling baik di antara apalagi hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang ini keyakinan kelas Bapak Ibu, apalagi ya wali-wali kelas. Kemarin saya sudah menerapkan di kelas tentang keyakinan kelas, dan tinggal saya buat dalam bentuk pengesahan untuk dipajang di kelas. Sudah disepakati bersama di dalam kelas tentang keyakinan kelas ini, dan Bapak Ibu wali kelas juga bisa setelah ini sudah bisa membuat keyakinan kelas seperti di kelas Marlin, karena Marlin di PMM sudah belajar tentang budaya positif. Nah, mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kan begitu, selama ini kita menerapkan peraturan kelas ya, Bapak Ibu. Lah, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menghindari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat masa pandemi? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menghindari kendaraan roda 2? Untuk apa kita harus pakai helm Bapak Ibu?
masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter Bapak Ibu. Mengapa kita harus memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita pada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, untuk mendukung motivasi intrinsik yang kita mau bangun pada anak, Bapak Ibu, kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang. Jadi kita mau lebih, anak-anak ini lebih tergerak dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dari peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini menciptakan lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif, habit kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Ini peraturan kelas versus keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau di peraturan kelas masih menggunakan kalimat negatif, kita diarahkan pada keyakinan kelas menggunakan kalimat-kalimat positif. Karena kita mau diajak untuk menggerakkan, bukan hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. 1. Jika pada peraturan kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Kita diajak untuk membuat keyakinan kelas, membuat kalimat positif, yaitu anak-anak diharapkan di sini yaitu bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini kalimat negatif Bapak Ibu pada peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Pada keyakinan kelas menggunakan kalimat positif yaitu saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Kalau kita di sekolah, kita hadir di sekolah pukul 6.30. Pada keyakinan kelas, dia harus memiliki komitmen Bapak Ibu. Ada komitmen dan menghargai orang lain yang telah membuat kesepakatan tersebut. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Pada peraturan ini masih menggunakan kalimat-kalimat negatif. Pada keyakinan kelas, diajak untuk membuat kalimat positif, sebuah keyakinan untuk dilakukan, yaitu keamanan dan saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk kesehatan. Kalimat positifnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain atau berempati. Dilarang merokok. Kesehatan dan menghargai orang lain. Gunakan masker. Itu kesehatan dan keamanan untuk murid sendiri dan untuk orang lain. Berjalan di koridor kelas. Berjalan di kelas dan di koridor. Jangan berlari-lari maksudnya Bapak Ibu. Dari sini adalah sebuah keamanan dan kesopanan. Inilah perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini menggunakan tabel T dan tabel Y. Bapak Ibu, misalnya pada hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki, ini seperti dan tidak tampak seperti Bapak Ibu. Kemudian pada rasa hormat, pada tabel Y itu ada terlihat, terdengar dan berperilaku. Di sini ada kata hormat, kemudian terlihatnya misalnya berempati terhadap orang lain. Terdengarnya, yuk saya bantu. Kemudian perilakunya yang mana yang diharapkan Bapak Ibu? Tersenyum ramah. Itu perilaku yang diharapkan dari hormat, saling menghormati. Kemudian yang tampak seperti misalnya datang tepat waktu. Ketika mereka harusnya kita harapkan dari keyakinan kelas yang tampak seperti yaitu datang tepat waktu, menghormati. Terus yang tidak tampak yang harusnya mereka tidak lakukan lagi adalah sering hadir terlambat. Yang berikutnya menyapa teman dan guru setiap hari, itu yang harus tampak dari sebuah keyakinan kelas. Bukan lagi tak acuh kepada teman dan guru dan seterusnya. Bapak Ibu, ada peraturan dan keyakinan kelas tadi sudah dibahas di awal. Apakah Bapak Ibu masih mengingat
kalimat-kalimat keyakinan kelas dari peraturan-peraturan ini Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Selalu kembali ke tempatnya, betul Bapak Ibu, karena sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah tepat waktu, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, jadi keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sekarang kita ke kebutuhan dasar Bapak Ibu. Materi yang akan saya bagikan lagi adalah pemahaman yang akan saya bagikan lagi dari materi budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Ini adalah kebutuhan kita, guru maupun murid. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kita butuhkan apa di bertahan hidup Bapak Ibu? Keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Bukan menyinggung Bapak Ibu ya. Tidak menyinggung Bapak Ibu. Ini hanya salah satu bagian dari bertahan hidup. Salah satunya. Selain memiliki keturunan ada keselamatan, keamanan, kesehatan Bapak Ibu. Jadi kesehatan luar biasa ya. Memang hal yang sangat kita butuhkan untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Yang kemudian berikutnya ada cinta kasih, rasa diterima. Ada keintiman, keanggotaan, keterhubungan, hubungan. Dan anak-anak membutuhkan ini Bapak Ibu dari kita. Cinta kasih dan rasa diterima. Dan mungkin kadang ya anak-anak melakukan sesuatu ternyata tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang mereka tidak dapatkan di rumah, yaitu cinta kasih dan rasa diterima. Bisa saja Bapak Ibu. Kemudian ada kesenangan. Terkadang anak-anak bosan. Kita pun sebagai guru juga terkadang bosan ya Bapak Ibu. Dan kita membutuhkan kesenangan. Salah satunya hiburan, kegembiraan. Dan yang sering terjadi di ruang guru maupun di kantin, tawa. Ini merasain kalau sudah keluar dari kelas, berkumpul di ruang guru, bahkan di kantin saat kita duduk bersama sambil ngopi, kebutuhan kesenangan kita tercapai di sana ya Bapak Ibu. Tawa. Sobat awet muda ya Bu? Ya betul sekali, makanya kebanyakan memang cenderung guru profesi guru yang memiliki profesi guru itu rata-rata awet muda Bapak Ibu. Karena kesenangannya terpenuhi, salah satunya tawa. Dari tawa muncul kegembiraan. Belajar bersama arti sebuah kesenangan. Ada hiburan Bapak Ibu yang kita dapat, sehingga setelah tertawa kita semangat lagi masuk kelas. Kemudian ada penguasaan. Di penguasaan ini yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Ada kontrol, prestasi, kompetisi. Juga anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Ketika mereka di rumah
memenuhi kebutuhan salah satunya itu penguasaan. Ada yang merasa ingin diakui Bapak Ibu? Aku ya teman. Aku siapa ya? Dengan mempengaruhi murid-murid yang lain. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Saya rasa baik kita guru maupun murid akan membutuhkan kebutuhan dasar, salah satunya kebebasan ini. Ada kemerdekaan, mobilitas, pilihan, dan terakhir adalah kreativitas. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan bukan hanya guru, tapi juga murid. Bertahan hidup, cinta kasih, rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Nah, 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Dari belajar ini saya merasa bahwa ternyata selama ini ternyata saya masih ada di posisi kontrol ini, dan saya belum ada di posisi manajer. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, dan mari kita mengoreksi diri. Sebenarnya saya ada di posisi kontrol yang mana ya? Yang pertama ada penghukum. Saya rasanya masih masuk di situ. Saya masih masuk di penghukum Bapak Ibu. Menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ini yang menunjuk-nunjuk itu sering-sering saya lakukan Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, dan terkadang anak berbohong Bapak Ibu karena sudah takut dihukum. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampaknya yaitu mengulangi kesalahan. Kemudian ada posisi pembuat orang merasa bersalah. Saya masih ada di situ Bapak Ibu. Berceramah dan mengatakan, seharusnya nak, kamu harus begini. Ibu kecewa. Bapak Ibu sering saya lakukan. Nah, guru berkata, kamu seharusnya tahu. Ibu lelah sekali. Sudah lelah nih Ibu. Sudah berkata ini, Ibu stres. Terus hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Ini lagi-lagi ya, bisa menyembunyikan sesuatu, masih menyangkal sesuatu, bahkan bahkan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus murid berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak. Jadi mereka muncul merasa bersalah Bapak Ibu. Jadi mereka merasa rendah diri. Nah, ini posisi teman. Saya masih ada di sini Bapak Ibu. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi Ibu. Tolonglah nak, demi Ibu, kasihan. Masa kamu tidak mau? Ibu tidak ingat tidak Ibu pernah bantu? Nah, jadi hasilnya di sini jadi teman itu menjadikan murid ketergantungan. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Masa teman begitu? Jadi ya berkesan begitu. Dan dampak ke murid adalah lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan Bapak Ibu. Lagi-lagi ini pemantau, saya masih di sini Bapak Ibu, pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Peraturan kita di kelas yang bagaimana? Kamu sudah tahu kan peraturan kelas kita? Nah, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi diawasi baru mereka melakukan sesuatu yang kita mau. Kalau tidak diawasi lagi, santai-santai lagi. Ya kan Bapak Ibu ya? Nah, saya masih di sini Bapak Ibu. Baik penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, bahkan pemantau. Yang seharusnya ternyata kita ada di posisi kontrol diri, identitas berhasil dan sukses, yaitu ada pada apa Bapak Ibu? Manajer. Menghargai diri sendiri.
itu masih eksternal, sama dengan jadi teman dan pemantau, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dan yang kita mau bangkitkan kepada murid adalah menghargai diri sendiri. Kita memposisikan diri kita pada posisi control manager, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan atau lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi hasilnya akan menguatkan pribadi murid Bapak Ibu. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dan murid akan berkata apa? Bagaimana cara saya bisa memperbaiki sebuah keadaan? Dampaknya bagi murid mampu mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri sendiri, Bapak Ibu. Luar biasa posisi manajer yang setelah saya belajar materi ini, Bapak Ibu, saya sudah mulai berusaha memposisikan harapan kita semua, Bapak Ibu ya. Nah, ini bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah dan nilai-nilai manajer memperbaikinya. Jadi di sini nilai-nilai seorang manajer akan memperbaiki. Kalau kamu tidak, saya akan. Apa yang kamu yakini diperbaiki pada nilai-nilai seorang manajer. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi memperbaiki mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ini ada segitiga restitusi. Kenapa ada tadi harus pada dari manajer ke segitiga restitusi? Karena yang melaksanakan dari manajer ini akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi langkah pertama Bapak Ibu yaitu menstabilkan identitas. Bagaimana guru berkata? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang kedua yaitu memvalidasi, yaitu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya yang tadi kita sudah belajar. Apa yang belum katakan? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Semoga kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa terus mengukur misalnya. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian menanyakan keyakinan kelas mereka. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana guru berkata? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Izinkan saya untuk memberikan contoh tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya skenariokan di tugas saya demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 ini, yaitu budaya positif. Ini skenario nya Bapak Ibu. Dude itu
ketahuan ternyata tidak mengerjakan tugas latihan. Dan setelah saya hampiri, ini tugas pertama, kasus pertama dulu yang lupa menyelesaikan latihan soal di rumah. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebijakan yang salah. Tadi beberapa kata-kata yang ada di materi itu saya gunakan pada validasi tindakan yang salah. Kemudian saya menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi dia lupa mengerjakan tugas terlambat bangun karena keasikan main game. Ini menanyakan keyakinan. Ini kasus yang kedua Bapak Ibu. Setelah mengerjakan tugas hanya karena dia lupa menyelesaikan tugas Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kita menstabilkan identitas Bapak Ibu. Demikianlah skenario menyelesaikan masalah murid dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ada tanggapan murid bagaimana mereka merasakan perbedaan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Jadi mereka melakukan kesalahan dan mereka menyadari dan mereka tahu cara untuk mencari solusi untuk masalah ini. Jadi saya kira kita sudah sangat paham, sudah sangat jelas bagi kita. Dan pikiran saya seandainya guru penggerak di sini bukan hanya satu orang. Seandainya Pak Amos, Ibu Marlin, Ibu Ramza, Bu Jendri, Ibu Eva, Elizabeth, New, Yorinda, iya. Semuanya adalah guru penggerak. Bisa saya bayangkan bagaimana sekolah kita ini ke depannya. Dari seorang guru dengan tugas sebagai pendidik, dan ternyata pendidik itu bukan hanya untuk memberikan hukuman-hukuman. Jadi itu sudah tidak dibenarkan di kurikulum Merdeka ya. Jadi kita tidak bisa lagi. Kalau bisa mungkin ke depan seperti yang saya tangkap tadi bahwa aturan-aturan kelas itu diubah dengan keyakinan kelas. Jadi saya juga sempat berpikir bahwa ternyata guru sebagai pendidik itu ternyata sangat mulia ya, tugasnya sangat mulia.
Dan guru itu ternyata adalah seorang yang berhati seluas samudra, karena ketika dia marah, ketika dia emosi itu tidak bisa lagi diungkapkan, apalagi dengan hukuman fisik, apalagi dengan kata-kata dan lain-lainnya. Jadi semua diubah dengan kata-kata lembut, dengan restitusi segitiga, seperti yang sudah kita dengarkan tadi. Jadi terakhir saya sampaikan bahwa terima kasih kepada Ibu Fitri yang sudah membuka wawasan kami dan juga mendorong kita semua untuk lebih maju ke depan. Jadi saya berharap ke depan guru penggerak itu bertambah, ya, bukan hanya satu. Jadi sudah ada Ibu Maya kemarin sudah ikut coaching klinik untuk simulasi dan wawancara. Mudah-mudahan dia juga ke depan boleh lulus dan ikuti dengan yang lain. Ibu Francisca sudah mendaftar, Bu Marni mendaftar. Jadi saya harap supaya semua rekan-rekan guru boleh tergerak, ya. Jadi apa kendalanya, apa masalahnya sehingga tidak bisa untuk mengikuti hal ini, ya. Jadi ini sangat bagus karena sudah sangat sejalan dengan profesi kita ke depan. Jadi selama ini kalau kita sering menghukum anak-anak kita, ternyata itu salah, ya. Jadi kita harapkan bahwa semuanya bisa tampil seperti Ibu Fitri, dan ternyata memang Ibu Fitri katakan dia perlahan-perlahan mulai belajar. Jadi kita juga seperti itu. Dengan bimbingan, dengan bantuan dari Ibu Fitri, saya rasa kita bisa mengerjakan tugas kita sebagai pendidik di dalam kelas dengan baik. Terima kasih Bu Fitri. Saya sedikit, Bu. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Dan Sini aja ya. boleh. Ya, kan transkripsi saya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya menyimak tadi teori yang dipaparkan oleh William Todin, bukan William Baker. Sebenarnya kalau kita pahami, kita cerna dengan baik teori yang dipaparkan oleh William tadi, ada satu kalimat inspiratif yang tersembunyi, itu dia tersirat di dalamnya, yang pada dasarnya dia menginginkan kita itu, karena saya tahu persis ini, kalau saya tidak salah William Baker ini adalah sebenarnya disiplin ilmunya itu adalah ahli psikolog, jadi terutama di bidang pendidikan. Nah, menyangkut materi tadi, mulai dari kerangka awal menyangkut budaya positif sampai masuk turunannya kepada disiplin positif. Yang sebenarnya yang diinginkan oleh William, termasuk kalimat yang tersirat di dalamnya, kita pendidik itu diharapkan bahwa bagaimana kita menanamkan kepada peserta didik tentang penerapan perwujudan tingkah laku positif dalam hal karakter. Cuma masalahnya di sini yang diinginkan oleh William itu adalah bagaimana itu disiplin positif muncul dalam dua elemen, yaitu menyangkut ekstrinsiknya, tapi yang lebih utama adalah intrinsik. Ya, jadi sebenarnya untuk memunculkan sikap positif seperti itu, sebenarnya awalnya yang paling rumit itu, yang menjadi tantangan besar bagi peserta didik itu bukan siapa-siapa, tetapi sebenarnya tantangan besar bagi peserta didik itu adalah bagaimana mengendalikan diri sendiri. Musuh terbesar untuk peserta didik itu sebenarnya dirinya sendiri. Nah, jadi awalnya itu memang diharapkan bagaimana kita bisa mengendalikan, itu namanya dinamakan dari teori atau kalimat tersirat dari William itu adalah ada di situ kekuatan disiplin. Kekuatan disiplin itu harus diawali bagaimana memerangi, melawan, mengajak atau mengendalikan pribadi kita. Nah, kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita, ini adalah awal proses. Sini aja ya. Boleh. Ya, kan transkripsi saya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya menyimak tadi, ini adalah awal proses dalam bentuk intrinsik, bagaimana mengendalikan diri. Karena kapan kita sudah bisa mengendalikan diri kita, itu berarti lebih mudah lagi untuk menangkap bagaimana caranya mengajak orang tanpa dipaksa
agar mereka menerapkan itu sifat disiplin. Itu disiplin positif. Seperti tadi permainan dalam bentuk simulasi yang diterapkan oleh itu soal adanya kekuatan dalam diri seseorang yang selalu ingin dipertahankan dan tidak ada satupun orang yang bisa memaksa. Nah makanya tadi waktu disimulasi banyak diperagakan oleh teman-teman, saya saja diam di tempat, saya tidak lakukan karena saya tahu bahwa dengan cara apapun saya tidak bisa memaksa dia karena itu adalah hak dia. Coba bayangkan kalau dia lagi berpelukan dengan istrinya, lantas saya tarik istrinya, pasti dia pukul saya dong. Ya karena itu dia akan pertahankan, apalagi yang sudah dijelaskan ibu kepala sekolah tadi bahwa keluarga itu adalah harta yang terbesar. Dengan cara apapun saya akan perjuangkan supaya orang lain tidak ambil. Makanya saya mau itu ada muncul dari diri sendiri. Kalau misalnya dia pakai pulpen menulis sesuatu, kenapa? Menulis sesuatu, dia tahu bahwa saya tidak mau pulpen, pasti di pulpen. Pakailah untuk menulis apa semua. Saya tidak mungkin paksa dia. Kalau pulpen menghapus semua, coba saya bayangkan, saya kasih ilustrasi. Kalau dia lagi bermesraan dengan pacarnya, Pak Julius sudah saya bilang bagi dong pacarnya, pasti saya pukul. Iya, jadi saya kira itu kalimat tersirat yang disampaikan oleh William Blazer tadi bahwa sebenarnya yang paling penting ini adalah bagaimana memerangi diri sendiri, bagaimana mengontrol diri sendiri, bagaimana menganggap diri sendiri itu sebagai teman. Setelah teman ini kita bisa kontrol, kita bisa kuasai. Ibaratnya kalau kita dapat musuh, matikan musuh itu harus akar-akarnya. Jangan setengah-setengah. Kalau dia masih hidup, suatu saat dia serang balik kita lebih berbahaya lagi. Ya, jadi saya pikir diri dulu dikontrol. Saya setuju dengan apa yang dipaparkan Ibu Fitri, luar biasa. Saya sangat bangga dengan Ibu Fitri dan masih ada teman-teman yang lain. Saya yakin semua apa sih kalau mau bicara jujur, apa sih kurangnya potensi di sekolah ini? Artinya bagaimana memanage potensi yang ada. Jadi saya kira luar biasa. Saya bangga sekali dengan sekolah ini. Bahkan saya bilang kalau saya pensiun saya tidak akan lupa di setiap sekolah yang saya sudah keliling. Di sinilah potensi yang paling terbesar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hidayat. Sekarang setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Hidayat, saya semakin optimis bahwa walaupun materi yang menurut saya memang materi ini baru Bapak Ibu dan memang memulai hal baru itu tidak mudah. Namun ketika mendengarkan paparan dari Bapak Hidayat, saya yakin bahwa ke depan kita akan mampu. Ketika kita bekerja bersama-sama berkolaborasi, maka kita akan mampu menerapkan budaya positif di SMP Negeri 2 Keso. Sekali lagi Bapak Ibu, semoga Ibu Maya bisa lolos di tahap 2 dan bisa mengikuti pendidikan juga. Dan harapan terbesar saya, Bapak Ibu yang lain boleh mengikuti kegiatan ini dan semoga kedepannya semakin banyak calon-calon guru penggerak, semakin banyak guru penggerak di sekolah kita akan semakin maju ke depannya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya menunggu Bapak Ibu untuk bergerak dan menggerakkan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik ke depannya dan mampu untuk menerapkan budaya positif. Sekian dan terima kasih. Jika di awal sudah dibuka dengan doa, maka saat ini akan ditutup juga dengan doa dan saya meminta Bapak Joni Silambi untuk mendoakan kegiatan ini. Kita bersyukur kegiatan ini telah terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Kepada Bapak Joni. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan atas pertemuan yang singkat ini. Namun memberikan kami banyak bekal ya Tuhan untuk memperbaiki. Kami serahkan siang ini ke dalam tangan-Mu dan biarlah Tuhan sendiri akan pimpin dan sertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di atas